Halo semuanya, perkenalkan nama gue Joyce Belinda Amelia Kasum dengan NIM 68591. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Francisco Krisdiantara dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 68728. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyudi Putra dengan NIM 102255. Halo, nama saya Farel Fadila Amnur dengan NIM 102563. Karena semuanya sudah perkenalan dan daripada nunggu waktu yang lama, mending kita langsung mulai ke video podcastnya. Oke, hari ini kita mau bahas film yang lagi viral banget, yaitu Ala Lain 2 punya Apantiku. Tapi konteks dulu ya, di sini cuma gue sama Wahyu yang udah nonton. Kami berdua belum nonton? Belum. Nah, menurut gua podcast ini tuh cocok banget karena hari kita mau bahas filmnya bukan cuma untuk penonton aja nih, tapi juga untuk secara umum tentang film ini. Iya, gue juga taunya film ini tuh dari potongan TikTok, YouTube Short, dan Instagram gitu lah, potong-potongan aja scene-nya. Nah, itu menarik sih, kenapa film kayak gitu ya humornya bisa kena ke banyak orang. Nah, menurut gue film Anggalayan 2 ini nggak jauh berbeda dengan film Anggalayan 1 karena karakter-karakter yang dimunculin di film Anggalayan 2 ini merupakan karakter-karakter dari Anggalayan 1, dimana komedinya, actingnya juga mirip-mirip sih dari film Anggalayan 1. Karakternya sama berarti. Iya, bener-bener masih sama gitu. Tapi menurut gue ya, mereka tuh kayak representasiin orang-orang yang sering ngerasa hidupnya tuh salah gitu, salah jalan. Tapi mau gimana lagi, kan udah kejadian gitu. Kayak standarnya berbeda, Iya. standar-standar yang biasa ada di kalangan di Indonesia ya. Iya. Tapi menurut gue yang belum nonton sih ya, ini tuh kayak cerita-cerita film yang merepresentasikan orang-orang gagal nggak sih? Iya, dan juga di beberapa sini juga emang ada menceritakan Kayak kegagalan terus, kegagalan terus. betul. Iya. Tapi kalau dari gue ya, kayak sebenarnya mereka dibilang gagal juga enggak gitu. Tapi lebih kayak gak sesuai sama standar orang sukses yang bisa dipamerin gitu. Betul. Itu relatable sih buat anak muda sekarang, apalagi di Instagram dan LinkedIn juga. Itu kan buat mereka pamerin pencapaian mereka, kayak penghargaan mereka gitu juga sih. Nah, ini juga menjadikan ruang narasi buat kita untuk bisa melihat sudut pandang dari film ini tuh bagaimana Beda gitu gitu ya. Oke, kan kita kan bahas film Anggalayan 2 nih. Nah, gua sama Farel nih belum nonton nih. Nah, lu bisa jelasin nggak, spoiler dikit juga nggak apa-apa sih. Untuk semuanya juga boleh lu jelas. Lu dulu ya. Oke. Kalau dari gue ya, film ini tuh jelasin tentang polisi dan intelnya ini lagi nyari pembunuh dari anak wali kota. Nah, tapi setelah dilihat dari CCTV dari manapun itu, si pembunuhnya ini kejadiannya ada di daerah lokasi suatu panti. Oke. Nah, kejadian ini tuh udah lama dan kasusnya tuh gak selesai-selesai. Kayak kita dibuat kayak ini siapa sih, kayak sebenarnya pembunuhnya ini kayak menebak-nebak. Nah, tapi di filmnya ini karena ada si 4 intel ini, yaitu Boris, Oki, Jegel, sama Bene. Mereka tuh selalu salah tangkap gitu, kayak suka tergesa-gesa dan kayak gak mikir lah mau nangkep mau apa gitu, sampai akhirnya suka salah ngambil keputusan dan bener kayak apa ya, kayak ngasih kayak kejadian fatal buat mereka itu. Kayak gitu sih. Terus juga film ini juga menceritakan di panti di mana banyak lansia gitu, menyasar lansia-lansia gitu. Itu sih sedikit spoiler ya dari film Anggalayan 2. Kayak gimana sih kayak mereka tuh Kalau- bisa dapetin siapa pembunuhnya, Iya. tapi di panti gitu. Nah, untuk mau lebih lanjutnya ntar aja nonton. Jangan spoiler. Nah, lanjut ke teorinya nih. Kalau teorinya nih mungkin yang gue tahu nih gas visual Visual culture dan culture and gas. Oke. Menurut kalian tuh kayak gimana sih? teorinya? Yang sepemahaman gua ya, kalau misalnya visual culture and gaze itu kan gaze artinya sudut pandang kan, kayak misalnya visual juga kayak mencerminkan. Jadi di film-film tertentu biasanya yang dicerminkan adalah tokoh yang sempurna, sukses, dan hidupnya ya penuh kemewahan atau bahkan
tidak ada kesusahan gitu. Nah kalau misal di film Agak Lain kedua itu gimana sih sudut pandangnya? Nah, Bisa? kalau dari gue ya di film Agak Lain 2 ini kamera fokusnya tuh ke ekspresi lebay atau kayak situasi awkward dan badan yang gak ideal gitu di film itu. Nah, lo tau nonton kira-kira apa tuh scene-nya? Yang scene awkward gitu ya. Iya. Mungkin yang pas pemeran siapa sih yang jadi orang tua? Oh, ini Boy sama Boy sama Oki. Oki yang jadi orang tua itu kan mereka kan diceritakan jadi pasangan lansia ya, itu menurut gue sih agak Awkward banget awkward mereka banget ya. berdua. Apalagi kan mereka sama-sama cowok ya, kan harus jadi kayak Satunya jadi nenek-nenek atau jadi kakek-kakek, jadi tuh kayak menurut gue terus harus di lumayan make awkward upin sih. juga. Mereka tuh terlihat banget kayak gak nyaman Iya. gitu. Terus kayak apa ya, kayak karena itu saling kayak menutupi, jadi kayak mereka berempat nih kayak ada kayak apa sih, kayak deg-degannya juga Iya, gitu. betul, Karena kan betul. takut ketahuan ya. Berarti kalau berdasarkan tadi Joyce bilang itu kayak nggak cakep-cakep banget gitu, berarti kayak memang visualnya disengajain untuk yang nggak cakep gitu dong. Nah, karena juga pemerannya ini kalau dari kita lihat ya juga mempresentasikan wajah-wajah Indonesia gitu. Oke. Pemerannya. Jadi Indonesia banget lah gitu pemerannya kalau menurut gue ya gitu. Oh jadi kayak guestnya itu atau sudut pandangnya itu dilihat dari bukannya kita melihat ke atas gitu kayak orang-orang wah sukses banget Iya. tapi kayak sejajar di kehidupan kita masih Iya, betul, benar. Berarti kalau kita sesuai pembahasan yang tadi kalian jelasin secara singkat mengenai film ini tuh, kita tuh diajak di film ini tuh untuk ketawa bareng gitu loh, bukan malah ngejek dari situasi yang mereka hadapin. Apa bener? Iya, dan itu ada vibes-nya kayak sama komedi yang punching down gitu loh. Nah iya gue jawab ya, di film itu juga banyak banget komedi-komedi yang absurd gitu sih menurut gue yang Agak iya agak lain lah ya. Beneran agak lain, sesuai sama judulnya ya. Nah, gitu. Nah itu tuh yang paling penting sih, komedi-komedinya yang absurd yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sih menurut gua. Dan ini juga masuk ke bahasan tentang inklusivitas. Iya. Oke, jadi di teori inklusivitas kita tuh bahas soal yang dikasih ruang di pop culture. Nah biasanya karakter-karakter yang ideal, yang ideal tuh menjadi pemeran utama. Terus yang figuran tuh kayak cuman ya udah figuran. Tapi di film Agak Lain 2 ini, figuran ini juga bisa menjadi pemeran utama. Jadi beberapa scene kayak ada pemeran ibu panti, terus lansia, polisi, itu tuh bisa banget jadi pemeran utama di film ini. Jadi nggak harus pemeran utamanya itu yang emang tampil gitu, tapi pemeran figuran juga bisa jadi mengambil peran pemeran utama gitu menurut gue sih di film Berarti kayak di gitu. film ini justru mereka itu yang 4 orang ini juga menjadi pusat cerita, walaupun memang dijelasin pada teori sebelumnya yang bukan menunjukkan orang-orang yang tadi dibilang kayak apa, orang-orang yang cakep atau apa, tapi kan tadi dibilang kan 4 orang ini kan merupakan orang-orang yang sering gagal. Justru orang-orang ini malah jadi pusat cerita dari film ini. Iya betul. Iya, dan gak cuma 4 orang itu aja ya, tapi kayak misalnya kayak ada tokoh yang kayak gak ideal gitu. Iya. Misalnya kayak biasanya kan kalau udah yang lansia atau yang udah di kayak Pati Jompo tuh biasanya mereka cuma kayak sebagai apa sih, kayak figuran Iya. gitu. Tapi di film Agak Lain 2 itu mereka malah jadi kayak sosok yang penting, jadi kayak Iya betul. ada gak sih kayak pembunuhnya itu di ini Di figuran, iya. figuran itu. Jadi figurannya juga menjadi pemeran utamanya gitu. Iya. Karena pembunuhnya ada di figuran lansia ini gitu. Siapa figurannya lansia yang pembunuhnya, tonton Agak Lain di bioskop kesayangan Anda. Ya betul. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak misalnya nih di filmnya itu tuh ada di panti jomblonya tuh udah ada yang kayak lansianya ini udah kayak di kursi roda atau kayak ada yang matanya mungkin udah nggak bisa melihat. Jangan spoiler, jangan ketawa. Tapi itu jadi kayak apa sih, kayak mereka tuh jadi bikin kita penasaran. Iya, dan juga Bener gak sih kayak malah dia jadi pembunuhnya? Jadi kayak
tanya-tanya gitu. Iya. Ini kayak pembunuhnya, ini pembunuhnya. Jadi kayak buat kita jadi kayak menerka-nerka yang mana pembunuhnya. Itu sih yang scene yang paling asik gitu ya Tapi buat satu kita. sisi juga kayak kayaknya gak mungkin Iya orang kita kayak gitu. menebak-nebak. Nah, iya udah dia jangan spoil lagi. ceritanya muter di dia kita Iya. bukan karakter yang wah gitu. Iya. Nah, iya. Sebagai yang belum nonton nih gue nih, gue ngerasa ini validasi buat orang-orang yang kayak ngerasa hidup gue gini-gini aja. Terus gue dengar ceritanya tadi juga kayak ceritanya tuh relate buat kehidupan di Indonesia gitu, kayak banyak kasus yang juga belum tentu terselesaikan, dan ujung-ujungnya ya mungkin ya gue belum nonton sih, cuman ya ujung-ujungnya ya begitulah, mungkin sesuai dengan filmnya mungkin, atau mungkin beda gitu kan. Kayak relate lah dengan Ya, relate ya, orang di Indonesia gitu. Tapi kasusnya. iya, tapi di sisi lain juga kita harus kritis ya. Kritisnya Kritisnya tuh harus Kayak apakah ini beneran inklusif Iya. atau cuman kayak ketidakberdayaan jadi lucu dan dinormalisasikan dinormalisasi gitu. tindakan-tindakan dalam filmnya tuh kayak dinormalisasikan, kayak salah tangkap lah segala macem lah gitu. Berarti filmnya bisa dibaca dua arah berarti ya? Nah itu dia, justru itu yang membuat film itu jadi menarik dan banyak banget yang nonton Banyak. gitu. banyak yang penasaran. Iya, dengan filmnya tuh kayak gimana sih gitu. Tapi justru yang membuat film ini menarik dan relate sama mayoritas masyarakat di Indonesia tuh karena humornya juga sih. Kayak Betul. kata orang-orang sih yang dari TikTok dan juga dari penjelasan kalian, dari film ini tuh kayak humornya tuh relate sama mayoritas masyarakat di Indonesia yang sedikit receh lah atau apa. Itu tuh juga menurut gua ada masuk ke salah satu teori gitu. Kayak kalian bisa lihat gak maksudnya teori apa sih yang terkandung dari yang gimmick-gimmick yang relate-nya itu loh. Oke, ada banget dong itu teorinya. Nah, ini masuk ke teori underground atau peripheral culture. Nah budaya ini tuh yang awalnya tuh cuman budaya pinggiran, tetapi makin kesini tuh makin jadi budaya elit gitu. Oh, itu kayak misalnya kayak jokes-jokes yang kita tongkrongan biasa ngobrol-ngobrol, kayak mungkin yang lagi terkenal sekarang Green Boys itu kan jokes-jokesnya kayak Bab, Zam, dan Gon gitu-gitu. Oh? Atau Big Mo, Easy, ya kan? Proy gitu-gitu. Nah, itu mungkin mungkin nantinya bakal bisa masuk ke bioskop gitu ya, kayak gitu jokesnya, kayak jadi entar pantas masuk ke bioskop kalau itu jokes-jokesnya. Nah, ini ingatin kita sama satu scene yang Iya, scene di film Kalian Dua yang jokesnya kayaknya ini jokes yang tongkrongan iya tongkrongan banget gitu. sih. Jadi ada scene di mana kita spoiler nggak sih? Nggak apa-apa, dikit aja. Apa ya? Nggak apa. Scene di mana Boris sama Oke. cium. Dan itu kan mereka kayak jadi sepasang suami Iya. istri ya. Biasanya kayak hal-hal kayak gitu kayak masih Dulu masih tabu. Iya, tahu banget ya Dan sih. sekarang tapi udah bisa masuk udah bisa masuk ke bioskop gitu. Iya. Iya sih. Dan itu kan biasanya kayak jokes-jokes itu Jokes kalau tongkrongan. tongkrongan yang kayak misalnya ada dua yang bener-bener ya deket banget, Iya. kita pasti kayak lu sama dia aja Iya, sama iya, iya. tiba-tiba ada di bioskop kan. Berarti jokes-jokes baru itu tuh udah mulai masuk gitu ya ke kalangan mayoritas masyarakat Indonesia dan sudah relate gitu. Iya. Iya bener banget. Bener banget. Dan nggak ada yang kayak masalahin gitu loh di bioskopnya, jadi mereka banyak lucu ya. ketawa Relate gitu lah ya. iya Kayak sama gitu. Humornya sama. sampai ada ini ya kayak di sosmed ada yang bilang sejak nonton Ada Lain tuh dengan lagu Oh iya. jadi Iya, beda banget iya, jadi gitu. ada soundtrack lagu apa sih? Terlalu cinta. Iya, Terlalu Cinta yang pas betul muncul lagu itu. Jadi orang tuh kayak kalau dengar lagu itu trauma dan Jadi kayak- memikirkan si ciuman itu. Kalau dulu ya tahu. Iya. Bisa dikomplain kayaknya. Dikat itu malah. Di sensor, tapi sekarang kayaknya mungkin karena relate dan banyak penggemarnya, jadi sini tuh malah jadi cocok-cocok aja Iya. humornya. Dan jokesnya juga mungkin makin berkembang ya, jadinya kayak orang ya udah jadi hal kayak gitu Jadi biasa aja. biasa aja, meskipun kayak ada juga kan yang kayak nggak Iya. setuju, kayak maksudnya takut Hmm. anaknya atau apa, jadi ini tapi lucu juga sih satu Iya, sisi itu. Kalau misalnya dari kesimpulan tadi,
kalian ngobrolin gitu tentang filmnya ini, berarti film ini kayak nyentuh rasa capek kolektif gitu ya? Kayak capek ngejar standar, Iya. capek buat dibanding-bandingin gitu. Nah, FOMO lah, FOMO. FOMO ya. makanya komedi itu jadi medium yang pas banget nih buat anak muda sekarang untuk ngilangin stres, ngilangin pikiran. Dia nontonnya tuh film-film komedi gitu. Dan itu juga sejalan sama tujuan mata kuliah ini, yaitu pop culture sebagai cermin sosial. Oke. Tapi jujur, izin, Ya. sengaja mereka ceritain Ya. ada adegan-adegan itu kayak main nonton ya. Pasti nih, pasti. Izin, Banget. penasaran. Pasti udah tahu ya. Iya, spoilernya tuh lumayan banyak gitu. Tapi moga-moga masih kalian Iya. masih kaget dengan Masih humor dapat humor. masih dapat jokesnya gitu. Betul, dan itu poin pentingnya. Dan kadang yang kelihatannya receh tuh justru Jadi jujur aja ngomongnya hidup gitu. kita Ya. gitu. Sekian dari kita, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya untuk ngobrol-ngobrol film-film yang seru di Indonesia. Bye. Bye. Thank you.